Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Soji Kinabancin dari Prodi S1 Informatika 2025 dengan NIM 11S25019. Pada video ini, saya akan menjelaskan program Haskell yang saya buat untuk menghitung sigma atau penjumlahan rekursif, sigma time atau perkalian rekursif, serta menghitung jumlah bilangan genap dan jumlah bilangan yang habis dibagi 3 dalam suatu interval. Saya akan menjelaskan cara kerja setiap bagiannya. Yang pertama ada dalam kode terdapat fungsi bernama next yang ditulis seperti ini. Next sama dengan lambda, lambda x menuju x tambah satu. Ini adalah fungsi anonim atau lambda function yang tugasnya sederhana, yaitu menambah satu pada suatu nilai. Fungsi next ini biasanya digunakan sebagai step function atau fungsi kenaikan pada proses perhitungan sigma. Yang kedua ada fungsi utama sigma yaitu sigma plus. Di sini ada F, S, A, dan B. Nah, F ini fungsinya yaitu fungsi matematika yang akan dihitung seperti X, X kuadrat, atau X pangkat 3. Selanjutnya ada S. S ini yaitu fungsi langkah misalnya X plus 1 atau X plus 2. Dan A adalah batas awal dan B batas akhir. Dan cara kerjanya yaitu jika nilai A sudah lebih besar daripada B, maka proses sim A dihentikan dan mengembalikan nilai 0. Tetapi jika belum, maka dilakukan perhitungan. Dengan kata lain, fungsi ini menjumlahkan nilai F mulai dari A sampai B sambil melangkah menggunakan fungsi S. Karena menggunakan rekursif fungsi ini memanggil dirinya sendiri terus-menerus sampai batasnya tercapai. Inilah yang membuat Sigma Plus menjadi mesin Sigma yang sangat fleksibel. Kita bisa mengganti fungsi F dan S sesuka kita untuk mendapatkan berbagai jenis perhitungan. Lalu ada fungsi perkalian rekursif, yaitu sigma time. Sigma time bentuknya mirip dengan sigma plus, tetapi operatornya adalah perkalian. Jika batas A sudah melewati B, ia mengembalikan nilai 1, karena 1 adalah identitas perkalian. Jika belum melewati batas, ia melakukan FA kali sigma times Fs pada S. Fungsi ini bisa digunakan untuk melakukan perkalian berurutan, misalnya sebagai dasar untuk vektorial atau untuk menghitung hasil kali dari suatu deret bilangan tertentu. Lalu ada kon, kon genap. Kon genap yang digunakan untuk menghitung jumlah bilangan genap dari A sampai B. Fungsi ini dari A sampai dengan B. Fungsi ini dibuat menggunakan pola pattern matching dan rekursif. Aturannya, jika A lebih besar dari B, maka proses selesai dan hasilnya 0. Jika A sama dengan 0, angka 0 tidak dihitung, jadi dilewati. Jika A mod 2 sama dengan 0, berarti A adalah bilangan genap. A adalah bilangan genap, maka ditambahkan 1. Lalu panggil fungsi kembali dengan nilai A plus 1. Dengan mekanisme ini, fungsi akan memeriksa satu persatu bilangan dalam interval, lalu menjumlahkan beberapa banyak yang genap. Lalu ada count mode. Fungsi berikutnya adalah count mode, yang sangat mirip dengan count genap. Hanya saja pengecekannya menggunakan A mod 3 sama dengan 0. Artinya, fungsi ini menghitung berapa banyak bilangan dalam rentang A sampai B yang habis dibagi 3. Rekursinya bekerja sama persis, yaitu memeriksa setiap angka, menghitung, lalu melanjutkan rekursif hingga sampai akhir. Lalu bagian main. Bagian terakhir adalah fungsi main. Pertama, program yang meminta dua input dari pengguna, yaitu nilai A dan B, yang menjadi batas awal dan batas akhir interval. Lalu, nilai tersebut dikonversi menjadi float agar bisa digunakan dalam fungsi sigma. Setelah itu, program boleh mencetak berbagai hasil perhitungan, diantaranya sigma dengan
f x sama dengan x dan step x plus 1, yaitu penjumlahan biasa. Yang kedua, sigma dengan step x plus 2, yaitu penjumlahan dengan lompatan dua angka. Yang ketiga ada sigma dengan fx sama dengan x2, yaitu penjumlahan kuadrat. Keempat, sigma sigma dengan fx sama dengan x pangkat 3, yaitu penjumlahan kubik. Sigma time, yaitu perkalian berurutan dari A sampai B. Jumlah bilangan genap dari A sampai B, dan jumlah bilangan yang habis dibagi 3. Dengan cara ini, bagian main memperlihatkan bagaimana saja fungsi yang fleksibel seperti sigma plus atau sigma time bisa digunakan untuk berbagai macam kombinasi rumus matematis. Nah, di sini kita akan coba terminalnya. Di sini kita akan coba mengcompile-nya. BHC, IO, lalu kita X. Lalu kita masuk inputnya yaitu 2 dan 3. Nah, hasilnya sudah sesuai dengan modul yang diberikan. Jadi, kesimpulannya, program ini menunjukkan bagaimana Haskell menggunakan rekursi untuk menyusun fungsi matematika seperti sigma dan pengecekan bilangan. Kita juga bisa melihat bahwa fungsi-fungsi ini sangat modular dan bisa digunakan ulang untuk banyak kasus yang berbeda hanya dengan menggantikan parameter F dan S. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.